soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Hari ini kita bersama akan belajar materi kelas 3 tema 3 subtema 3 pembelajaran 3 mengenai perubahan wujud benda. Sekarang apakah kalian tahu kemana perginya air? Pernahkah kamu mencuci baju atau membantu ibu cuci baju? Coba perhatikan apa yang terjadi saat baju basah dijemur di bawah terik matahari. Ternyata baju yang basah lama-kelamaan akan mengering. Mengapa hal ini terjadi? Ayo diskusikan bersama orang tuamu ya dengan melakukan percobaan di bawah ini. Siapkan alat dan bahannya, 2 buah piring kecil, air, dan gelas ukur. Lalu langkah percobaannya, isi 2 buah piring kecil dengan air. Tiap-tiap piring diisi air sebanyak 100 ml. Yang kedua, letakkan 1 piring di bawah terik matahari, 1 piring lagi di dalam ruangan yang gelap, ruangan yang tidak terkena terik matahari, seperti pada gambar ya. Yang ketiga, biarkan selama 3 jam. Perhatikan air dari tiap-tiap piring tersebut. Nah, jika kalian bingung, bertanyalah kepada guru atau orang tuamu tentang percobaan yang kamu lakukan. Buatlah 3 pertanyaan. Temukan jawabannya melalui kegiatan diskusi bersama orang tuamu ya. Yang pertama misalnya, apa yang terjadi pada air yang dijemur di bawah terik matahari? Yang kedua, mengapa air yang dijemur di bawah terik matahari berkurang? Untuk yang ketiga, silakan kalian cari sendiri dan tulislah di bukumu masing-masing ya. Menguap merupakan peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Nah, apakah kalian tahu? Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Contoh peristiwa menguap adalah baju yang basah. Jika dijemur, lama-kelamaan akan mengering, bukan? Karena air dalam baju menguap akibat terkena panas matahari. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gelas yang berisi air es. Apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Nah, coba kalian tuliskan dan sampaikan pendapatmu di kotak berikut ini ya. Misalnya, saya melihat ada air di bagian luar gelas. Nah, selanjutnya coba apalagi yang dapat kalian sampaikan? Tulislah di bukumu ya. Nah, ternyata itu semua adalah proses mengembun. Apa sih itu mengembun? Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Wah, hebat sekali ya. Contohnya apa? Contohnya ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas. Sisi luar gelas mula-mula kering. Lalu beberapa saat kemudian sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Nah, coba kalian perhatikan ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah. Kaca jendela mobil bagian dalam akan kering. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi? Nah, akan kita bahas bersama-sama dalam percobaan berikut ini ya. Perhatikanlah gelas berikut ini, gelas yang berisi es batu. Lalu perhatikan juga kaca pada mobil yang dapat ditulis pada saat mengembun. Tanya, mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Lalu mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Kamu perlu memahaminya. Bacalah penjelasan berikut ini ya. Udara di
sekitar banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas itu bukanlah berasal dari dalam gelas. Akan tetapi, tetes-tetes air berasal dari uap air di sekitarnya. Nah, kamu telah membaca penjelasan di atas. Adakah kata yang belum kamu pahami? Berdiskusilah untuk memahami artinya ya. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut ini. Kosakata baru dan artinya. Misalnya kalian baru tahu tentang uap. Arti uap yaitu titik-titik dari benda cair. Nah, temukan dua lagi ya kosakata baru dan berikut juga artinya. Nah, ternyata kalian masih harus mengetahui contoh lain tentang proses pengembunan. Yuk kita lakukan percobaan berikut ini. Siapkan alat dan bahannya, seperti siapkan gelas berisi air panas atau hangat. Lalu tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas ya. Biarkan 1-2 menit. Lalu bukalah tutup gelas tersebut. Perhatikan apa yang terjadi pada permukaan tutup gelas. Terdapat bintik-bintik air pada tutup gelas ya. Nah, sekarang pernahkah kalian melihat benda di atas? Ayo. Nah, untuk mengetahui benda tersebut, silakan baca paragraf di bawah ini ya. Lalu berilah nomor urut yang sesuai pada kotak yang tersedia. Misalnya ada kotak yang sudah diberi nomor urut 1. Kita baca yuk paragrafnya. Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Apakah kegunaan kapur barus? Nah, dari ketiga paragraf tersebut, yang mana yang sesuai untuk lanjutan paragraf yang pertama? Iya, benar sekali. Lanjutan yang pas untuk paragraf sebelumnya yaitu kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari, di sela-sela pakaian, atau di kamar mandi. Selanjutnya silakan kalian lengkapi ya yang mana yang sesuai. Nah, perubahan wujud sudah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya bukan? Sekarang pasangkanlah kata berikut dengan arti yang sesuai ya. Misalnya kata yang pertama itu mencair. Apa artinya mencair? Iya, benar sekali. Mencair adalah perubahan wujud padat menjadi cair. Nah, silakan kalian hubungkan dengan menggunakan garis ya, seperti pada contoh. Lalu yang kedua, kata apa? Benar, kata membeku. Apa artinya membeku? Iya, membeku adalah perubahan wujud cair menjadi padat. Nah, kalian hubungkan juga ya menggunakan garis. Untuk yang lainnya, silakan kalian tulis di bukumu masing-masing. Nah, tahukah kamu perubahan wujud juga terjadi pada benda gas menjadi padat? Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut menghablur atau mengkristal. Jika kita tinggal di negara 4 musim, maka akan melihat embun beku di pagi hari di musim dingin. Embun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Nah, hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi benda padat. Nah, perubahan wujud benda yang terjadi merupakan perubahan alami di sekitarmu. Hal ini merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa yang harus kita syukuri. Banyak sekali manfaat sifat pada perubahan wujud. Misalnya, kita dapat apa? Contohnya, menghasilkan produk makanan atau minuman. Nah, sekarang coba kalian pilihlah satu produk makanan atau minuman yang pembuatannya mengalami perubahan wujud. Lalu ikuti langkah-langkah berikut ini ya. Yang pertama, bentuklah kelompok mengalami perubahan wujud. Lalu ikuti langkah-langkah berikut ini ya. Yang pertama, bentuklah kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Lalu, bagilah tugas tiap-tiap anggota kelompok. Tuliskan di kotak yang tersedia ya. Misalnya yang pertama itu Fajar, Abid. Nah,
tugasnya masing-masing seperti berikut ini ya. Membawa satu contoh makanan atau membawa satu contoh minuman. Lalu langkah yang ketiga, tentukan jenis makanan atau minuman yang akan diteliti. Misalnya kita pilih air mineral dan margarin. Lalu carilah informasi tentang makanan dan minuman tersebut, seperti bahan yang digunakan, cara memasak, dan perubahan wujud yang terjadi. Kita pilih bahan yang digunakan itu margarin. Cara memasak margarin, jika dipanaskan di atas penggorengan, perubahan wujud yang akan terjadi yaitu dari padat menjadi cair. Nah, untuk kalian silakan carilah contoh yang lain ya, meliputi bahan yang digunakan, cara memasak, dan perubahan benda yang dialami. Lalu lengkapi dengan gambar. Carilah gambarnya boleh di majalah, koran, atau internet. Lakukan kegiatan ini di rumah. Lalu salinlah informasi yang didapat di bukumu masing-masing ya. Matahari membantu proses penguapan yang terjadi di muka bumi. Jika tidak dengan bantuan sinar matahari, baju yang dijemur tentu sulit untuk mengering, bukan? Matahari mempunyai peran yang penting bagi kehidupan manusia di bumi. Keindahan matahari mengilhami seniman untuk membuat gambar dekorasi. Gambar dekorasi yang bertema matahari. Ada beberapa motif matahari di sekitar kita. Lihatlah motif di bawah ini ya. Lalu siapkan kertas gambar. Gambarlah matahari dengan rancangan garis-garis. Kamu dapat mencontoh pada pembelajaran sebelumnya ya. Buatlah komposisi warna yang indah pada karya. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.